Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya bersama saya Putri Nurhidayati. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah subscribe channel saya. Dan untuk kalian yang baru menonton video ini, baru ketemu channel ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe. Dan saya doakan untuk kalian semua yang sudah mensubscribe video ini, mensubscribe channel ini, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala masalahnya, segala urusan dunianya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys semuanya. Jadi pada kesempatan yang kali ini, video yang kali ini, saya mau menceritakan tentang kisah seseorang yang saya kagumi karena beliau itu selalu istiqomah mendawamkan sholawat, dan saya mengikuti beliau, saya lihat perkembangan beliau gitu. Allah itu mengangkat derajat beliau gitu guys. Jadi terus setiap beliau punya hajat apa itu bisa cepat tergapai gitu, cepat terijabah gitulah istilahnya. Beliau itu mengamalkan sholawat Jibril 4.444 kali dalam sehari. Dan dengan mengamalkan sholawat itu, beliau bisa mencapai satu impiannya dia gitu. Impian beliau itu adalah beliau sarjana sampean. Apa itu? Guru honorer guys, kerjanya guru honorer. Kalian tahu sendiri kan guru honorer itu di Indonesia gajinya berapa? Beliau itu guru honorer di suatu madrasah gitu, di suatu madrasah SD lah, MI gitu lah guys. Gitu. Tahu sendiri gajinya itu kecil, sangat kecil. Dan beliau itu mendawamkan sholawat tadi, minta sama Allah, ya Allah, saya pengen merasakan gaji yang jutaan gitu setiap bulannya. Terserah gimana jalannya, tapi hamba pengen ya Allah gitulah. Istilahnya tuh beliau tuh doa terus gitu. Sambil dikebut itu, dikejar dengan sholawat Jibril tadi 4.444 kali dalam sehari. Sebenarnya ijazah yang diberikan oleh Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus itu sholawat munjiat yang 4.444 kali itu. Tapi sholawat munjiat tahu sendiri guys, panjang. Jadi kalau untuk mendawamkan 4.444 kali itu harus berapa jam itu saya nggak tahu gitu ya. Saya pernah mengamalkan sholawat munjiat itu 100 itu berapa menit ya guys? 100 saja loh ya. Itu aja udah berapa menit, hampir setengah jam mungkin ya. Ada nggak ya? Lupa lah. Nggak pernah ngitung juga waktunya sih. Segitu. Nah, ceritanya awal mulanya itu beliau itu rutin setiap hari mendawamkan sholawat yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sehari wajib 1000 kali. Yang wajib beliau dawamkan itu 1000 kali. Istiqomah tuh. Istiqomah sampai lama banget. Itu tuh udah berubah banget kehidupannya itu. Kayak beliau itu pengen punya mobil, datang mobil gitu. Terus pengen beli pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu, juga dijabah juga sama Allah. Dan akhirnya beliau kayak pengen gitu, ya Allah, walaupun cuma guru honorer tapi pengen ngerasain gaji jutaan, gimana caranya gitu ya Allah. Beliau mendawamkan itu sholawat 4.444 kali sholawat Jibril. Beliau dawamkan setiap selesai sholat asar, menunggu sampai waktu maghrib. Beliau baca sholawat Jibril itu sampai beberapa bulan, dan akhirnya Allah mengijabah doanya. Gimana caranya bisa keijabah doanya Mbak tadi gitu, beliau tadi?
Nah, awal kisahnya itu beliau mendawamkan sholawat itu beberapa bulan. Dengan cobaannya itu selalu kayak orang tuh memandang kamu itu rugi banget gitu, kamu tuh rugi banget, kenapa sih harus ngajar di madrasah gitu, padahal kamu bisa ngajar di SMA gitu. Terus lokasi dia mengajar itu jauh, lalu beliau kayak gimana ya, niat ngelurusin niat lagi gitu. Allah itu kan bisa mengabulkan doa seseorang dengan cepat asalkan gimana ya guys, kayak kita tujuannya bener gitu, tujuannya tuh untuk kebaikan, tujuannya untuk sesuatu yang Allah sukai gitu. Jadi beliau tuh pengen ngajarin anak-anak kecil gitu, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dan beliau tuh suka gitu, senang gitu, walaupun lokasi sekolahannya itu agak jauh juga dari rumahnya. Bayangkan aja sendiri ya guys, untuk transportasi aja gaji honorer tadi 1 bulan tuh kayaknya nggak nyisa banyak juga ya nggak sih? Kalau di desa saya sih gitu, kalau di desa saya. Kalau untuk di wilayah yang lain saya kurang tahu ya. Itu seperti itu. Lalu beliau tuh kayak mantepin aja di hati gitu. Walaupun orang lain itu menyepelekan, walaupun orang lain itu bilang begini, begini. Yang penting kita tuh ada rasa yakin sama Allah. Allah pasti bisa memberikan rezeki untuk hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka gitu, bahkan yang tidak pernah terpikirkan. Allah tuh kan maha kaya gitu ya guys istilahnya. Jadi beliau tadi tuh fokus gitu, pokoknya dia mengajar diniatin untuk kayak menyampaikan ilmu, menyampaikan suatu kebaikan yang Allah sukai. Lalu beliau kebut dengan mendawamkan sholawat tadi, yang dulunya beliau mendawamkan sholawat sehari 1000 kali, itu beliau masih mendawamkan ya guys, masih mendawamkan sehari 1000 kali, tapi untuk yang di asarnya tadi dia ditambah lagi dengan sholawat Jibril 4444 kali gitu. Jadi istiqomah seperti itu. Dan beliau itu ceritanya merintis YouTube ya guys, merintis YouTube. Aku tahu banget itu YouTube-nya, merintis YouTube dari yang benar-benar kecil sampai subscribernya banyak, berkembangnya pesat banget guys. Doain juga, saya juga pengen channel saya itu juga berkembang pesat, bisa jadi amal buat saya gitu, bisa membagi ilmu gitu. Doain juga supaya saya bisa tadi seperti Mbak ya tadi, amin. Nah, dirintis dengan cara yang nggak mudah banget guys. Tahu nggak sih kalau di awal-awalnya nih subscriber 1000 aja tuh susah banget. Beliau itu bisa mudah gitu. Lalu pas lagi banyak-banyaknya subscriber gitu, beliau itu YouTube-nya dihack orang, nggak tahu kayak orang luar negeri gitu nyuri akunnya dia gitu, nyuri Facebook sebenarnya, nyuri YouTube-nya dia gitu. Akhirnya dia bikin lagi YouTube yang baru. Tapi dengan cepet juga subscribernya tadi semua balik lagi ke dia dengan cepet guys. Bayangin aja tuh. Mudah banget. Dan akhirnya dirintis lagi dari awal, video yang lama diuploadin tuh sama Mbak tadi. Terus akhirnya dengan sholawat yang dia dawamkan tadi, YouTube-nya itu bisa dimonetifikasi, bisa dimonetize. Dan beliau dapat gaji yang jutaan itu tiap bulannya dari YouTube tadi. Tapi beliau tetap istiqomah jadi guru honorer tadi, nggak berpindah. Bukan maksudnya beliau naik pangkat lah atau apa, nggak. Beliau tetap, karena melakukan sesuatu yang kita senangin itu jadi terasa ringan ya guys. Pekerjaan yang jadi kayak hobi, kayak suatu kesenangan itu jadi terasa ringan. Kecuali kayak walaupun gajinya gede, tapi pekerjaan tadi itu berat buat kita, apalagi ganggu ibadah kita, itu tuh kayak berat gitu loh. Walaupun gajinya gede tuh berat, dikerjain juga nggak enak, jadi bad mood gitu ya sih. Tapi kalau pekerjaan kita suka pasti santai juga, ngajarnya asik-asik aja gitu ya nggak sih. Jadi dari kisah ini, dari kisahnya Mbak tadi tuh, ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholawat 4444 kali itu bisa jadi kayak busur panah gitu ya guys. Busur panah buat hajat kita. Kalau kita punya hajat yang besar, kita pakai busur panah sholawat tadi, 4444 tadi.
kita gencar gitu, kita istiqomah mendawamkannya setiap hari, insya Allah hajatnya bisa cepet terkabul. Termasuk hajat apa aja, terserah hajatnya apa, asalkan itu hajat yang baik, hajat yang sekiranya diridhoi oleh Allah, dan hajat yang bermanfaat gitu untuk diri kita, untuk orang lain, insya Allah. Semoga kalian yang punya hajat-hajat yang besar dengan nonton video ini dari awal sampai akhir, juga Allah berikan kalian kelapangan. Untuk saya juga, untuk kalian juga, untuk kalian yang pengen cepet nikah, pengen cepet ketemu jodoh, untuk kalian yang hutangnya masih banyak, jangan sedih guys. Allah nggak menutup pintu pertolongan untuk hambanya ya. Yang selalu diingat buat kita mengamalkan sholawat untuk hajat itu boleh guys. Kita minta sama Allah, kita memang harus bertawasul, minta sama Allah dengan ikhtiarnya apa gitu. Kita bantu dengan mendawamkan sholawat tadi gitu. Tapi kita juga jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengagungkan nama beliau, supaya kita kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari beliau gitu ya guys. Jangan sampai kita bersolawat untuk selalu hajat, hajat saja, sampai lupa kita bersolawat untuk mendapatkan syafaat beliau gitu loh guys, yang murni gitu, tulus, inamal a'malu biniat gitu guys. Jangan sampai nanti semua salawat kita itu diberikan sama Allah di dunia, dan di akhirat nanti kita kosong, nggak punya amalan sama sekali gitu ya guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Ada banyak salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari video-video saya yang sudah saya upload dari awal sampai akhir, saya mohon maaf banget. Maaf kalau videonya agak mengganggu atau ada yang tidak berkenan di hati kalian semua. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.